Cek. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Saudara sekalian, muslimin muslimat, jamaah Masjid Al-Muhajirin, para sesepuh, para tokoh yang saya hormati, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam perlindungan, penjagaan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah rabbil alamin, kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita pada malam hari ini untuk ada di rumah dari rumah-rumahnya. Kita mengetahui kalau orang itu ada di dalam istana, keseharian ada di dalam istana, bekerja di dalam istana, maka orang itu akan merasakan kenyamanan. Orang itu akan merasakan ketenangan. Di luar mungkin krisis, tapi semua orang yang tinggal di dalam istana, walaupun tidak punya jabatan, walaupun hanya tukang sapu, ya, maka krisis itu tidak berpengaruh baginya. Kenapa? Karena dia ada dalam istana. Makanannya sudah dijamin oleh raja yang ada di dalam istana itu. Ya, kebutuhannya sudah ada yang jamin oleh raja yang ada di dalam istana itu. Nah, kalau orang itu ada di dalam istana raja dari raja-raja dunia dan dia bisa merasakan ketenangan, kenyamanan, maka bagaimana kalau orang itu ada di dalam rumah dari rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala? Ya mestinya merasakan ketenangan yang lebih, kenyamanan yang lebih. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ingin meninggalkan Ismail sama Hajar yang usianya masih usia menyusui itu, ternyata satu alasan yang membuat Nabi Ibrahim nyaman meninggalkan anaknya di situ. Apa? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Kata Nabi Ibrahim gitu. Tuhan kami, sesungguhnya aku tinggalkan anak keturunanku di tempat yang tidak ada tanamannya. Itu difahami Nabi Ibrahim. Tapi yang membuat Nabi Ibrahim nyaman adalah ainda baitikal muharram. Walaupun tidak ada tanamannya, tapi ada di dekat rumahmu yang mulia. Kalau ada di dekat rumah Allah, maka mustahil disia-siakan oleh yang punya rumah. Kalau dekat dengan istananya Allah, maka mustahil disia-siakan oleh yang punya istana. Ya, gitu ya. Maka mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini termasuk satu dari 7 golongan yang nanti dijanjikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan naungan dari Allah pada yaumul mahsyar, di hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Siapa? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya mu'allaq bil masajid. Mu'allaq itu bergantung di masjid. Kalau saya selalu mengilustrasikan mu'allaqun bil masajid itu orang yang hatinya digantung di capstock yang ada di masjid. Jadi begitu kita ke masjid, hati kita taruh ke masjid. Jadi ketika kita ke kantor, kayak saya hari ini, saya tadi Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih Mas Agus, Mas Rangga,
yang harusnya kajian ini sore tadi ya Pak ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalkulasi perhitungan waktu saya berangkat pada duhur dari Situ Daun ternyata jam 3:30 baru sampai Cibubur Pak. Akhirnya saya tidak ke rumah. Saya sampai ke Mas Agus, kita ketemu di Cibubur Junction saja. Saya taruh kendaraan di sana, kemudian ke sini bareng dengan Mas Agus. Nah, orang kalau ninggal sesuatu di satu tempat, maka hatinya bergantung di tempat itu. Ya, nanti setelah dari sini saya akan ke sana. Kurang lebih begitulah. Lah, kalau kita, hati kita ketika kita ke masjid, hati kita cantolin tuh di masjid. Kita taruh di cap stock di masjid tuh. Gitu ya. Maka begitu kita sampai rumah, yang kita ingat-ingat masjid terus. Ketika kita ke kantor, yang kita ingat-ingat nanti mampir masjid, wong hatiku kecantol di sana. Gitu ya. Maka ini satu kemuliaan ya, dan duduk kita pada kesempatan malam hari ini mudah-mudahan membuat Allah Subhanahu wa taala ridha pada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan ilmu tentang peran ayah dalam Al-Qur'an. Peran ayah dalam Al-Qur'an. Kajian ini sebenarnya masuk dalam kajian tafsir, tapi tafsir tematik. Gitu ya. Kajian ini sebenarnya kajian tafsir, tapi tafsir tematik. Nanti ada juga ibu di dalam Al-Qur'an. Kepemimpinan di dalam Al-Quran. Dan ini adalah pola yang saya bersama dengan teman-teman ingin terus menyemarakkan kajian-kajian apa dalam Al-Quran, dalam rangka apa? Dalam rangka membentuk cara pandang setiap muslim bahwa ketika ketemu satu kata atau satu kewajiban atau satu tugas, maka yang difikirkan adalah panduan dalam Al-Quran seperti apa ya? Nah, gitu deh. Kita jadi ayah nih. Maka panduan dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini loh Quran, kitab yang di dalamnya tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang bertakwa. Nah, karena petunjuk bagi orang bertakwa bukan hanya petunjuk untuk menuju ke surga, tapi bahkan juga petunjuk untuk urusan-urusan dunia. Nah, di antaranya peran kita sebagai ayah. Maka mestinya begitu kita menikah, punya anak, kita menjadi ayah. Yang kita buka adalah bagaimana panduan Quran menjadi ayah. Ketika kita berniaga, tijarah, ya, berbisnis, maka mestinya yang kita pikirkan, ya, bagaimana at-tijarah fil Quran, berbisnis di dalam Al-Quran. Nah, gitu ya. Ketika kita melakukan apa contohnya? Saya menyusun materi bersama dengan teman-teman yang punya keahlian di bidang pertanian. Judulnya Pertanian di dalam Al-Quran. Dan bayangkan, petani pun punya panduan di dalam Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang tanaman, berbicara tentang kebun, berbicara tentang bagaimana model kebun, bagaimana memilih tanah, dan seterusnya. Itu menakjubkan. Maka peran ayah dalam Al-Quran ini harapan saya menjadi pemantik bagi kita semuanya. Nanti ketika ketemu apa begitu, yang kita pikirkan pertama kali, ini dalam Al-Quran seperti apa? Ketemu apa lagi, masalah apa lagi contohnya? Ya, peran istri dalam Al-Quran seperti apa? Peran suami dalam Al-Quran seperti apa? Ya, dan pendidikan. Saya itu fokus dalam dunia pendidikan, Ustaz. Oke, pendidikan dalam Al-Quran itu seperti apa? Jadi cara pandang apa dalam Al-Quran bagaimana itu harus ada dalam pikiran kita. Baik, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peran ayah dalam Al-Quran ini masuknya di kajian tafsir tematik. Dan ini adalah pembahasan yang urgen. Kenapa? Karena banyak sekali kita mendapati hari ini fenomena-fenomena tentang kenakalan-kenakalan anak. Apakah itu kalau yang disebut kenakalan itu pasti anak yang sudah balik. Kalau anak belum balik tidak ada namanya anak nakal. Ya, nakal itu ketika sudah balik. Kalau belum balik tidak ada namanya anak nakal. Jangankan anak nakal, anak berdosa aja kalau belum balik tidak ada.
Gitu ya. Berdosa, anak ini berdosa nakal gitu. Tidak ada karena belum balik. Kalau sudah balik baru ada namanya nakal, baru ada namanya berdosa. Ketika ada anak nakal, kenakalan remaja dan seterusnya, maka sering sekali pembahasan yang kita dengar adalah pembahasan tentang kedurhakaan anak terhadap orang tua. Tapi ternyata Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu itu pernah menyampaikan, ya, ada hal yang menjadi sebab kedurhakaan anak kepada orang tua, dan hal itu adalah kedurhakaan orang tua kepada anak. Suatu ketika ada seorang ayah menemui Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian ayah itu mengatakan, wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, ya, sesungguhnya anakku durhaka kepadaku, dia tidak berbakti kepadaku, maka aku berharap negara ikut campur di dalam masalah keluargaku ini. Ya, karena apa? Karena aku secara pribadi tidak bisa menyelesaikan permasalahan kenakalan dan kedurhakaan anakku. Maka aku berharap negara, dan negara di sini adalah engkau karena engkau adalah Amirul Mukminin, pemimpinnya, ikut campur dalam menyelesaikan permasalahan di dalam keluargaku. Maka ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada ayah itu, kalau begitu panggil anakmu ke sini. Ya, begitu anaknya dipanggil, maka sang anak ditanya oleh Umar, ya, bahwa ayahmu mengadukan bahwa kamu durhaka kepadanya. Ya, kalau apa yang disampaikan oleh ayahmu benar, maka kamu layak untuk ditakdib. Takdib itu, ya, takdib itu adalah dididik sambil dipukul, tapi pakai aturan. Tidak sembarangan mukul. Mukulnya ada aturannya. Ada fikih memukul dalam pendidikan anak, ada. Ya, jadi tidak sembarangan. Kalau begitu kamu harus dipukul karena kamu durhaka kepada ayahmu. Maka anak itu mengatakan, sebentar dulu wahai Amirul Mukminin. Sebelum engkau memukulku, ya, aku durhaka kepada ayahku, iya, aku durhaka kepada ayahku. Tapi sebelum engkau memukulku karena aku berhak mendapatkan pukulan itu, maka aku ingin bertanya, apakah aku sebagai anak punya hak dari ayahku? Amirul Mukminin mengatakan, iya, kamu punya 3 hak. Hak yang pertama, kamu berhak. Kalau hak kamu itu bukan berarti kewajiban ayahmu. Ayahmu punya kewajiban memilihkan ibu yang baik untukmu. Yang kedua, ayahmu punya kewajiban memberikan nama yang baik untukmu. Dan yang ketiga, ayahmu punya kewajiban untuk mengajarkan huruf-huruf Al-Quran kepadamu. Maka apa kata anak muda ini? Anak muda ini mengatakan, demi Allah wahai Amirul Mukminin, satu pun dari 3 hak itu tidak aku dapatkan. Satu pun dari 3 hak itu tidak aku dapatkan. Adapun yang pertama, aku berhak mendapatkan ibu yang salihah, ibu yang baik. Maka sesungguhnya ayahku itu menikahi wanita Majusi, kemudian melahirkan aku. Bayangkan, jadi ini ada, iya, ini sudah menikah semuanya ya. Kalau ada yang belum menikah, maka kita itu belum punya anak. Tapi bayangkan, kita milih pasangan itu adalah hak calon anak kita. Antum bayangkan itu, dalam Islam itu begitu itu. Kita tuh mau menikah, milih calon aja. Mau nikah sama siapa? Ya, kita milih A. Maka fahami, ketika kita memilih itu, anak kita belum lahir. Ya, anak kita belum lahir, tapi itu adalah hak calon anak kita. Nah, gitu, bayangkan, ibu ayahku menikahi wanita Majusi, ya, yang tidak peduli terhadap pendidikanku, tidak peduli terhadap agamaku. Yang kedua, tidak satupun huruf dari Al-Quran yang diajarkan oleh ayahku. Lalu yang ketiga, memberi nama yang baik, ya, maka ayahku memberi namaku Ja'lan. Ja'lan itu artinya kecoa. Ya, jadi punya anak dikasih nama kecoa. Memang orang-orang Arab dulu, ya Pak, orang-orang Arab dulu biasa memberikan nama untuk anak-anaknya diambil dari binatang-binatang yang sangar-sangar, Pak. Makanya ada orang namanya apa? Ada orang namanya
eh, akrab. Akrab itu kalajengking, kan gitu. Kenapa? Karena orientasi orang pada waktu itu adalah berantem, berperang. Ya, maka cukup didengar nama di awal, orang itu sudah gentar, musuh itu sudah gentar. Maka biasa ngasih nama-nama seperti itu. Makanya Rasulullah SAW begitu sahabat-sahabatnya masuk Islam, banyak yang diganti namanya oleh Nabi. Ya, Abdurrahman bin Auf itu nama aslinya bukan Abdurrahman. Ya, nama aslinya adalah Abdul Uzza. Masuk Islam diganti sama Nabi namanya. Ya, jadi bagus-bagus begitu. Baik. Maka Umar yang awalnya pengen marah kepada anak itu, balik melotot kepada ayahnya, Pak. Kamu datang ke sini mengadukan durhaka anakmu kepadamu, padahal sesungguhnya kamu sudah durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu. Jadi hari ini kita sering tuh bahas tentang kedurhakaan anak kepada orang tua, tapi jarang kita membahas tentang kedurhakaan orang tua kepada anak. Dan yang kedua ini penyebab yang pertama. Yang kedua penyebab yang pertama. Baik, maka dari itu insya Allah malam hari ini dalam waktu yang tidak panjang kita insya Allah akan kajian sampai adzan Isya. Nanti adzan Isya sebagaimana disampaikan oleh panitia, kita akan salat Isya. Pada salat Isya kita akan lanjutkan sebentar sampai 7:30. Lalu kita akan tanya jawab dan akan kita tutup insya Allah kajian kita pada malam hari ini. Baik, peran ayah dalam Al-Quran. Saya ingin mengawali dari 3 model ayah yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini enggak kelihatan, Pak? Kelihatan enggak? Oh enggak. Saya bacain aja kalau gitu. Jadi Nabi itu menyebut dalam sebuah hadis bahwa ayah itu ada 3 model. Ya, ada 3 model ayah. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata Rasulullah SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Kemudian Nabi menambahkan fa'abawahu, maka kedua orang tuanya yuhawidanihi, meyahudikan anak itu, au yumajjisanihi, au yunassiranihi, atau menasranikan anak itu, au yumajjisanihi, atau orang tuanya yang memajusikan anak itu. Jadi Nabi menyampaikan bahwa 3 model ayah, 3 model orang tua dalam Al-Quran ada 3. Dalam yang disebutkan Nabi ada 3. Ada orang tua yang meyahudikan anak, ada orang tua yang menasranikan anak, dan ada orang tua yang memajusikan anak. Kemudian yang keempat, maka jadilah kita yang keempat apa? Orang tua yang menjaga fitrah tauhid anaknya. Jadi 4 itu disebutkan oleh Nabi. Nabi menyampaikan kedua orang tuanya yang meyahudikan. Meyahudikan itu bukan berarti memasukkan anaknya ke dalam agama Yahudi, Pak. Oh, dari dia murtad itu dari Islam ke Yahudi, bukan. Walaupun itu bagian dari makna meyahudikan, tapi meyahudikan itu adalah mengajarkan nilai-nilai Yahudi kepada anak-anak kita. Apa sih orang Yahudi itu? Yahudi itu cinta dunia, Pak. Yahudi itu cinta dunia. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku. Kamu Muhammad tidak akan pernah mendapati ada makhluk yang mencintai dunia melebihi orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Yawaddu ahaduhum la yu'ammaru alfasana. Mereka berharap Allah ngasih usia kepada mereka 1000 tahun. Walaupun kalau sudah dikasih 1000 tahun, mereka berharap 2000 tahun. Kalau sudah dikasih 2000 tahun, mereka berharap 3000 tahun. Lah emang enggak boleh Ustaz berharap usia panjang? Boleh berharap usia panjang. Cuma masalahnya orang-orang Yahudi yang disebutkan oleh Nabi SAW berharap usia panjang bukan untuk mengisi usia panjang itu dengan ketaatan-ketaatan, tapi untuk melampiaskan hawa nafsu duniawinya. Itu masalahnya. Jadi meyahudikan itu bukan berarti apa? Meyahudikan itu bukan berarti memasukkan anak ke dalam agama Yahudi, tapi mengajarkan nilai-nilai agama Yahudi kepada anak.
Nanti seperti apa sih nilai-nilai Yahudi itu? Nanti bisa kita buka dalam Al-Quran, Pak. Karakteristik Yahudi di dalam Al-Quran. Dan ketika itu ada pada pola pendidikan dan pengasuhan anak kita, maka kita harus segera introspeksi. Ya, orang Yahudi itu orang yang tidak punya adab, bahkan kepada Tuhannya. Yahudi itu bilang, waqalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang Yahudi mengatakan tangan Allah itu maghlulah. Tangan Allah itu dibelenggu. Anda bayangkan Pak, Yahudi ngomong tangannya Allah dibelenggu. Gara-gara apa? Gara-gara orang-orang Yahudi merasa Allah itu bakhil. Ya, orang-orang Yahudi itu menganggap Allah itu bakhil, pelit. Wal'iyadu billah. Maka mereka seenaknya sendiri mengatakan Allah itu bakhil, tangannya dibelenggu. Ya, tidak terbuka. Kalau terbuka ini artinya ngasih, Pak. Ya. Tapi kalau dibelenggu itu artinya bakhil. Ya, dan orang-orang Yahudi kekurangan ajaran terhadap agama, kan gitu, menjadikan agama sebagai bahan candaan. Nah, dan itu adalah bagian dari karakter Yahudi. Lihat ketika orang Yahudi diajak oleh Nabi Musa alaihissalam untuk masuk ke Ursalim. Ursalim itu Yerusalem atau Al-Quds hari ini namanya. Jadi nama awalnya Ursalim, kemudian ganti Yerusalem, kemudian di zaman Umar ganti Al-Quds atau Darussalam. Kan itu satu nama. Begitu diajak masuk ke Ursalim, Al-Quds itu ada beberapa pintu, ada satu pintu yang memang hanya dimasuki oleh muslimin dan ada satu pintu yang dimasuki oleh orang muslim dan orang-orang non-muslim. Ya. Begitu diajak masuk ke sana, apa kata orang-orang Yahudi? Idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Musa, kamu saja bersama Tuhanmu yang pergi masuk ke sana, perangi mereka yang ada di dalam kota Al-Quds, kami duduk-duduk manis di sini. Bayangkan. Mereka tidak menjaga adab, tidak memiliki adab. Bahkan adab kepada Tuhannya, adab kepada nabinya. Kalau orang tidak memiliki adab kepada Tuhan dan kepada nabi, apalagi adab mereka kepada orang tuanya. Ya, apalagi adab mereka kepada orang tuanya. Makanya belum lama kemarin Al Jazeera TV itu menayangkan potongan video, Pak, yang update baru bulan Oktober ini. Ya, potongan video yang update Oktober ini, di mana ada anak berantem, pukul-pukulan sama ayahnya, ya, karena anak ini membeli handphone. Dan pahami, Pak, pahami. Kalau kita ke Palestina, ya, kalau kita ke Palestina, maka anak-anak muda Yahudi itu yang, mohon maaf Pak, biasanya pakai peci bulat ditaruh di belakang sini. Kemudian sini jambangnya dipanjangkan begini itu, ya, maka mereka mengharamkan anak-anak muda mereka untuk memegang gadget. Kemudian di sebuah counter handphone ketahuan ada anak muda sedang membeli gadget, sedang transaksi. Orang tuanya masuk, pukul-pukulan, Pak. Orang tua dipukul anaknya, anak mukul orang tuanya. Untuk bayangkan itu. Jadi mereka lebih ekstrim dalam memberikan gadget kepada, bahkan mereka hukumnya haram, agama itu yang menentukan itu. Ya, sekolah-sekolah mereka yang menentukan itu. Makanya begitu saya masuk ke Palestina tahun 2018 dari Taba, kemudian tahun 2019 juga dari sana, dari Mesir, Sinai, maka mereka orang-orang Yahudi itu gila. Gilanya gimana? Mereka itu kalau mau mabuk-mabukan, main kartu, main judi, maka mereka keluar perbatasan Palestina, kemudian masuk ke Sinai. Di Sinai itulah mereka puas-puaskan syahwat mereka. Main perempuan, main judi, mabuk-mabukan. Gitu ya. Nanti kalau sudah selesai, maka mereka melewati perbatasan lagi masuk ke tanah suci Palestina. Jadi ya masih apa ya, mereka punya gaya-gaya seperti itu. Jadi bayangkan kalau orang tidak punya adab kepada Tuhan, kepada Allah, tidak punya adab kepada nabinya. Nabi Musa itu, kalau Nabi Muhammad itu mengingat Nabi Muhammad itu cuma komentar begini, rahimallahu akhi Musa laqad udhiya akthar min hadha. Semoga Allah merahmati saudaraku Musa,
karena Musa itu disakiti kaumnya lebih berat daripada kaumku menyakitiku. Itu Nabi Musa, Pak. Ya. Dan tentunya antum mengetahui bahwa Yahudi punya fitnah yang sangat parah untuk Nabi Musa alaihissalam, di mana orang-orang Yahudi menuduh Nabi Musa alaihissalam memiliki masalah di alat vitalnya. Ya, memiliki masalah di alat vitalnya. Sampai pada akhirnya, Bapak, antum bayangkan. Kenapa? Alasannya apa sih mereka menuduh begitu? Mereka nuduh begitu karena Nabi Musa itu kalau mandi nggak mau bareng-bareng. Kalau mandi nggak mau bareng-bareng. Nabi Musa itu kalau mandi sendiri, Pak. Yang lain ngumpul di sungai mana. Nabi Musa nyari waktu kosong di tempat yang tersendiri. Menjaga aurat. Karena menjaga aurat, mereka fitnah begitu. Karena apa? Karena alat vitalnya bermasalah. Makanya dia tidak mau mandi bareng dengan kita. Kaumnya loh ngomong begitu kepada nabinya, tidak punya adab. Sampai pada akhirnya apa? Nabi Musa alaihissalam mandi, ketika mandi bajunya dilepas, ditaruh di atas batu. Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bahwa Nabi Musa adalah laki-laki yang sempurna dan indah semua anggota tubuhnya. Apa yang Allah lakukan? Allah jadikan batu itu hanyut oleh sungai, yang di atas batu itu ada bajunya Nabi Musa alaihissalam. Bayangkan. Apa yang dilakukan Nabi Musa? Nabi Musa ngejar dan tidak menggunakan baju. Tapi dari kejauhan orang-orang Yahudi melihat, dan mereka belum pernah melihat anggota tubuh sesempurna yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, itu ya. Jadi mereka tidak punya adab. Nah, kalau kita punya anak, dan kita tidak fokus pada pendidikan adab untuk anak-anak kita, kepada Tuhannya tidak punya adab, kepada nabinya tidak punya adab, kepada agamanya tidak punya adab, apalagi kepada orang tuanya tidak kita ajarkan adab, maka fix. Ya, kita memasukkan nilai-nilai Yahudi pada pendidikan anak kita. Nah, gitu ya. Baik. Au yunassirani, atau menasronikan mereka. Menasronikan mereka. Gimana menasronikan mereka? Ya, Nasrani itu disebut di dalam Al-Quran ad-dhalin, orang-orang yang sesat. Orang-orang yang sesat itu disebutkan juga bahwa mereka ini orang-orang yang tahu kebenaran, orang-orang yang, kalau orang Yahudi itu orang yang tahu kebenaran tapi tidak mau mengamalkan kebenaran itu. Dalil untuk sesuatu yang dia lakukan. Gitu ya. Jadi tidak punya ilmu yang cukup, Pak, untuk beramal. Dan itu karakter orang Nasrani. Nanti lebih detailnya kita bisa kupas, atau teman-teman jamaah sekalian bisa membuka ciri-ciri karakteristik orang Yahudi dalam Al-Quran, karakteristik orang Nasrani dalam Al-Quran seperti apa, dan dengan itu kita akan jauhkan anak kita dari nilai-nilai itu. Baik, ini sudah Isya? Belum? Taib, au yumajjisanihi, atau orang tua yang memajusikan anaknya. Dan ini urutan, Pak. Pertama meyahudikan, kedua menasranikan, ketiga memajusikan. Nabi menyebutkan urutan ini tidak sembarangan, tapi Nabi mengetahui bahwa Yahudi memang populasinya lebih sedikit dibanding Nasrani. Karena Yahudi itu adalah agama ras, dan ras di mereka diturunkan dari ibu, tidak dari ayah. Jadi kalau ada wanita Yahudi menikah dengan non-Yahudi, maka anaknya tetap Yahudi. Karena nasabnya ke ibu, bukan ke ayah. Ya, dan mereka menganggap bahwa orang-orang non-Yahudi itu adalah masyarakat kelas 2. Sehingga mereka membatasi ya gen Yahudi itu, sehingga populasinya lebih sedikit dibanding orang Nasrani. Tapi Nabi mengatakan, Nabi dahulukan Yahudi sebelum Nasrani. Walaupun Yahudi itu jumlahnya sedikit, tapi ide-ide dan pemikirannya mendominasi dan menguasai dibanding ide-ide dan pemikiran orang-orang Nasrani. Adam Smith, jangan dikira dia orang Nasrani, dia orang Yahudi, Pak. Dia orang Yahudi yang disebut sebagai siapa? Bapak ekonomi dunia, Adam Smith.
bahwa yang teori ekonominya sangat gila dan itu menurunkan kebijakan-kebijakan gila sampai detik ini, di mana Adam Smith mengatakan sumber daya alam itu terbatas, hajat manusia itu tidak terbatas, maka kita harus pelit di dalam berperilaku ekonomi. Terbatas, Pak, sumber daya alam terbatas, kebutuhan manusia tidak terbatas. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ketika melihat ledakan populasi umat manusia yang banyak, mereka berpikir ini harus dikurangi nih populasi manusia. Kenapa? Sumber daya alamnya terbatas. Nguranginya pakai apa? Yuk, bikin konflik di sana sehingga negara ini dengan negara ini berperang. Dengan berperang, maka otomatis populasi di negara itu akan berkurang, populasi dunia pun juga akan berkurang. Nah itu, Pak. Jadi bayangkan dari satu statement ekonomi itu saja turunannya banyak hal. Kan gitu. Belum lagi isu yang ada di balik virus corona itu. Kan begitu ya? Baik, jadi Yahudi didahulukan sebelum Nasrani. Kenapa? Karena Yahudi itu pengaruhnya lebih kuat dibanding Nasrani. Albert Einstein itu Yahudi bukan Nasrani. Karl Marx itu Yahudi bukan Nasrani. Ya itu ya. Kemudian mereka membuat isu di Jerman, ya, isu ras, memotivasi Hitler dan seterusnya sebagai bangsa nomor satu, yang ujung-ujungnya Hitler harus menghukum mereka, dan dengan begitu justru ya Hitler dengan Nazinya harus hancur, ya, sebagai konsekuensi mereka harus mengganti rugi kepada orang-orang Yahudi. Jadi mereka punya pengaruh yang besar. Maka nanti, ya, tadi sudah saya kasih satu poin lah. Yahudi itu nggak punya adab. Maka ajarkan adab kepada anak-anak kita. Adab kepada Allah, adab kepada Nabi, adab kepada orang tua. Gitu ya. Taib. Jadi ada 3 model ayah, Pak. Kemudian berikutnya, ini celupan Allah itu selalu lebih indah. Ini adalah ayah yang keempat. Saya mengangkat surat Al-Baqarah ayat 135 dan Al-Baqarah 138. Al-Baqarah 135, orang Yahudi itu menggiring opini bahwa tidak ada yang keren kecuali orang Yahudi dan orang Nasrani. Kurang lebih begitulah kalau bahasa kita hari ini. Kalau kamu nggak pakai begini, kamu nggak keren. Kalau kamu nggak berdandan begini, kamu nggak keren. Kalau kamu nggak buka pahamu sedikit saja, kamu nggak keren. Kalau kamu tutup seluruh tubuhmu, kamu nggak keren. Kalau kamu nggak urai rambutmu sehingga dilihat oleh banyak orang, kamu nggak keren. Kurang lebih begitulah. Itu orang-orang Yahudi itu begitu itu isunya. Mereka giring opini. Lah itu Al-Baqarah 135. Pokoknya yang keren cuma orang Yahudi dan orang Nasrani. Dan opini itu di blast, Pak. Ya, sehingga semua orang berpikir, iya ya. Ya, orang Eropa itu kalau datang ke Indonesia walaupun cuma pakai kolor gitu, Pak, pakai kolor masuk mall gitu tuh, kok keren ya, gitu loh. Sebenarnya nggak keren, cuma apa, cuma hegemoni tadi itu, Pak, opini yang sudah menguat di tengah-tengah kita bahwa mereka itu keren. Akhirnya apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka pakai, keren aja. Itu tuh, Pak, perempuan cuma pakai celana yang paling hanya membutuhkan bahan 1/4 meter itu, ya, dijahit, dipakai, kan gitu, dan lebih dekat ke telanjang daripada ke busana, kan begitu. Kemudian hanya menggunakan singlet, ya, dan tidak pakai yang lainnya. Begitu masuk mall, kita melihatnya keren, akhirnya kita ikut-ikutan gitu, nah gitu ya. Jadi ayat 135, orang-orang Yahudi mengatakan tidak keren kalau nggak Yahudi dan nggak Nasrani. Makanya mereka membuat model-model, mereka membuat trik-trik dalam urusan busana, dalam urusan gaya hidup, lifestyle dan seterusnya itu, ya. Dan mereka memblow up opini itu bahwa yang ini keren, kalau nggak gini nggak keren, kalau nggak gini udik, kalau nggak gini kampungan. Kalau nggak gini terbelakang. Begitu itu, Pak. Kemudian itu 135. Al-Baqarah 138 Allah mengatakan sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah. Ya, kalian
Jangan terpedaya dengan itu, tapi peganglah terus celupan Allah, cetakan Allah. Karena sesungguhnya tidak ada yang lebih baik hasilnya kecuali generasi yang dicetak dengan cetakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka bilang kalau nggak gini nggak keren, bener nggak? Kata Allah apa? Kata Allah kalau begini itu cerdas. Kalau nggak gini nggak cerdas. Orang Yahudi bilang begitu, Pak. Coba lihat. Cerdas menurut Allah itu seperti apa? Nabi mengatakan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu yang menundukkan hawa nafsunya dan dia beramal untuk kehidupannya setelah kematian. Maka setinggi apapun IPK kita, setinggi apapun NEM kita, kalau kita tidak mampu menundukkan hawa nafsu kita dan tidak punya semangat untuk melakukan amal kehidupan setelah kematian, maka kita tidak masuk dalam kategori orang yang cerdas. Akhirnya begitu itu, Pak. Makanya kemarin ketika saya ngisi di Bandung, saya diminta untuk ngisi tentang the law of attraction. Ini ilmu yang suka digunakan dalam dunia bisnis itu, Pak. Ya, saya sampaikan, saya tidak masalah dengan kalimat the law of attraction ini, tapi karena ini dari barat, maka cara pandangnya, definisinya harus kita luruskan dulu. Positive thinking contohnya, ada pakar positive thinking dari barat, namanya Dale Carnegie. Itu ketika bicara positive thinking, walaupun ujungnya meninggal dunia dalam keadaan depresi dia, Pak. Ya, dalam keadaan depresi. Ketika bicara positive thinking bagus, tapi fahami bahwa positive thinking yang diusung oleh Dale Carnegie berbeda dengan husnudzon, prasangka baik, prasangka positif yang dimiliki oleh Islam. Gitu ya. Maka pegang teguh. Kalau ada tren rame-rame apa gitu, jangan latah. Ya, jangan latah. Kalau nggak gini nggak gaul loh, bener nggak sih? Pakai otak aja kita. Gitu loh. Cuma masalahnya kita itu muslimin itu punya akal, tapi lupa kalau punya akal. Akhirnya kata orang itu gaul, ya sudah saya ikutin aja. Kata orang itu keren, ya sudah saya ikutin aja. Padahal kalau dia pakai akalnya mencerna itu dengan rasional, dengan berpikir rasional, maka akan menganggap itu mah gila itu, bukan keren. Gitu ya. Baik, sudah? 2 menit lagi. 1 menit lagi. Baik, jadi orang Yahudi yang selalu membuat opini bahwa mereka keren. Yahudi juga gitu, mereka keren. Tapi kalau ada opini seperti itu, dudukkan bahwa celupan Allah itu lebih keren, desain Allah itu lebih keren, konsep Allah itu lebih keren. Gitu ya. Kemudian berikutnya, ini tentang makna ayah dalam Al-Quran. Jadi begini, ya. Kalau kita paham makna ayah, gitu Pak. Kalau anak kita manggil ya, bi, papa, abah, atau apapun lah panggilan untuk anak kepada ayahnya. Kalau kita paham makna panggilan itu, bahwa ayah itu bukan sekedar rangkaian huruf a, y, a, h, tapi ada makna yang dalam. Maka begitu anak kita manggil ya, bi, kita akan merasakan kedalaman makna itu, dan itu bukan panggilan yang sederhana. Lah untuk itu nanti insya Allah pada salat isya kita akan bahas tentang makna ayah ini, supaya kalau kita dipanggil ayah anak kita, ayah, itu ada perasaan spiritual yang hadir dalam hati kita bahwa itu bukan panggilan sederhana. Itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita break untuk salat isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Berikutnya kita akan bahas tentang makna kata ayah. Dalam bahasa Arab, ayah itu adalah abun. Ya, dalam bahasa Arab ayah itu adalah abun, dan kata itulah yang digunakan oleh Al-Quran. Maka untuk melihat
keagungan makna kata itu, maka kita harus mengkaji kata ayah berdasarkan etimologi atau berdasarkan pengertian bahasa. Seperti apa itu? Kata abun itu dalam bahasa Arab punya 4 makna. Jadi kalau disebut abi ya itu punya 4 makna. Makna yang pertama adalah at-tahayyu. Tahayyu itu artinya kesiapan. Ya, kesiapan. Jadi bayangkan kalau anak itu manggil kita ayah, papa, abah, nah, gitu ya, atau bapak gitu, manggil kita dengan panggilan itu yang bahasa Arabnya adalah abun. Maka fahami bahwa ketika anak manggil ayah, itu anak sedang memanggil orang yang dia yakini siap untuk memberinya, siap untuk mendidiknya, siap untuk membersamainya, siap untuk bermain dengannya, siap untuk ngobrol dengannya. Gitu ya. Jadi begitu manggil ayah gitu. Maka di balik kata itu sebenarnya anak memanggil orang yang siap untuk mendengar dirinya. Ya, siap untuk mendengar dirinya. Maka ketika kita buka gitu contohnya, ketika kita buka dialog dalam Al-Qur'an. Ya, kita buka dialog orang tua dengan anak dalam Al-Qur'an. Ya, itu ada data yang menarik bahwa dalam Al-Qur'an itu ada 17 dialog berdasarkan tema antara orang tua dengan anak. Dialog antara ayah dengan anaknya itu 14 kali, dialog antara ibu dengan anaknya 2 kali, dan dialog antara kedua orang tua tanpa nama dengan anaknya 1 kali. Yang paling banyak 14 kali dengan ayahnya. Gitu ya. Jadi bayangkan, itu kan kita bisa lihat tuh prosentasenya 17 kali dialog orang tua dengan anak, yang 14 kali itu yang dialog adalah ayah dengan anak. Gitu? Maka tidak salah ketika ayah itu artinya adalah at-tahayyu, yang siap. Gitu? Sehingga sekedar dipanggil saja, maka dia siap untuk mendengarkannya, dia siap untuk menyimaknya, dia siap untuk berdialog dengannya. Bahkan dia siap untuk memberikan apa yang dia inginkan. Nah, itu makanya hari ini yang menjadikan kesiapan, yang menjadikan makna siap itu luntur di balik makna kata ayah, itu terkadang gadget. Kita kalau sudah megang handphone, anak manggil ya, itu maka rasanya kata siap itu luntur, Pak, di balik panggilan itu. Kenapa? Karena kita disibukkan dengan gadget kita. Rasulullah SAW itu kalau dipanggil oleh siapapun, apalagi anaknya, Rasulullah kalau dipanggil oleh siapapun, maka Rasulullah SAW bukan hanya nengok, tapi bahkan beliau menghadapkan badannya ke orang yang memanggilnya. Rasulullah SAW ketika Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha datang dan beliau duduk. Jadi kalau Nabi itu duduk, kemudian Fatimah radhiyallahu anha masuk, maka Rasulullah SAW berdiri, kemudian menuntun Fatimah radhiyallahu anha untuk duduk di tempat Nabi duduk, kemudian Nabi mencari tempat duduk yang lain. Itu bayangkan Rasulullah. Ya. Jadi siap untuk ngobrol dengan anak, siap untuk dialog dengan anak, siap untuk bersama dengan anak, siap untuk bercanda dengan anak, siap untuk tertawa dengan anak ketika anak ada di dekat kita. Kan itu. Maka itulah sebenarnya makna di balik panggilan Yah yang disampaikan oleh anak kita. Siap. Bahwa yang dipanggilnya ini adalah orang yang siap. Kan gitu ya.
Sehingga Rasulullah Muhammad SAW menganjurkan agar para ayah itu punya kesiapan, ya, punya kesiapan dan bahkan menyiapkan diri untuk interaksi dengan anak-anaknya. Makanya Nabi itu kadang kalau ngasih contoh kepada para sahabat itu, Nabi ngasih contohnya dengan cara yang ekstrim. Ekstrimnya gimana? Karena sebagian masyarakat, apalagi orang-orang Badui, nyium anak itu aib, Pak. Kita sih nggak kebayang gimana nyium anak kok aib gitu. Padahal aromanya anak itu, Pak, sebelum balik itu Masya Allah, keringatnya aja enak. Gitu ya. Keringatnya aja enak, Pak. Sudah keringetan, kita kucel-kucel. Kan gitu anak. Tapi orang-orang Badui pada waktu itu aib, Pak. Orang tua mencium anak itu aib. Kenapa? Karena ciuman itu penghormatan. Maka sampai hari ini di Arab, khususnya Saudi, penghormatan kepada yang lebih tua itu adalah yang muda mencium kening yang lebih tua. Makanya kita mendapati ketika ada orang jabat tangan, itu bukan kok yang muda mencium tangan, bukan. Saudi ya. Ya, tapi yang muda mencoba untuk menjinjitkan kakinya supaya bisa meraih kening orang yang lebih tua untuk dicium. Lah kok ada tradisi orang tua nyium anak, itu pada waktu itu aib. Karena mereka kasar dalam memperlakukan anak, maka Nabi ngasih contohnya ekstrim. Apa? Nabi lebih khutbah, bayangkan khutbah Jumat. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain jalan melewati bahu-bahu orang yang sahabatnya sedang sholat. Akhirnya jatuh. Begitu jatuh Rasulullah SAW turun dari mimbarnya, nyamperi dua cucunya itu, kemudian digendong dan dipangku di atas mimbar sambil Nabi mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Bayangkan orang khutbah turun dari mimbarnya itu hukumnya gimana itu? Hanya untuk nyamperin anak kecil. Yang itu adalah cucu beliau. Maknanya apa toh? Orang sudah paham khutbah Jumat itu penting. Tapi di tengah masyarakat yang tidak menganggap pentingnya anak, itu perlu dikasih pelajaran, Pak. Bahwa khutbah ini pun aku turun hanya untuk menyambut kedua cucuku yang jatuh. Itu ya. Jadi ini yang memang kesiapan seperti ini nih loh, Pak. Ya, kesiapan seperti ini. Kalau sudah interaksi dengan anak gadget taruh. Nanti kalau kita interaksi dengan anak, kita megang gadget, jangan salahkan anak ketika anak sudah interaksi dengan gadget, kemudian kita panggil, lalu anak itu acuh terhadap panggilan kita. Gitu ya. Kemudian yang kedua, makna al-ab dalam bahasa Arab adalah al-qasdu. Qasdu itu tujuan. Jadi ketika anak mengatakan abi, itu artinya adalah tujuanku. Ya, bahwa orang yang ada di depannya itu adalah tujuannya. Ayah, itu artinya adalah orang yang ada di depannya ini adalah tujuannya. Bayangkan, rasakan itu, Pak. Ya, ketika anak manggil saya ayah, itu artinya adalah kita ini tujuan dari anak kita. Dan tidaklah sesuatu itu dituju kecuali karena sesuatu itu memiliki kebaikan dan kemanfaat. Kenapa anak manggil kita? Karena ada yang diinginkan dan tidak, anak meyakini tidak ada yang bisa mewujudkan apa yang dia inginkan kecuali tujuannya itu. Siapa? Ayahnya. Gitu loh. Lah ini pemaknaan yang harus kita sadari, kita hadirkan agar panggilan ayah, bapak itu benar-benar agung di hati kita. Besar loh itu maknanya, panggilan itu. Ya. Jadi kalau kita bilang bapakku, itu artinya adalah tujuanku. Nah, gitu loh, Pak. Dan tidaklah kita dituju kecuali anak yakin bahwa kita bisa membantunya, kita bisa menyelesaikan masalah-masalahnya. Gitu ya. Baik, saya percepat. Kemudian yang ketiga, ya, abun itu artinya adalah kecenderungan. Ya, an-niza' itu adalah itu adalah kecenderungan.
Ya, kecenderungan itu kecondongan. Ya, kecondongan. Karena kecondongan, ya maka anak condong dengan orang tuanya. Itu artinya kemiripan. Nah, kalau bicara tentang kecondongan, berarti anak itu mirip orang tuanya, ya. Dan mirip ini babnya adalah bab tentang keteladanan. Ya, maka ketika anak memanggil ayah, itu maknanya adalah teladanku. Ya, ya, itu artinya teladan, teladan. Nah, gitulah kurang lebih begitu. Bahwa engkau adalah teladanku. Ya, jadi pahami itu, rasakan itu. Dan yang keempat dan terakhir, ya, makna ayah secara bahasa adalah al-walid, yang artinya adalah bapak yang melahirkan, yang meregenerasi, mewariskan. Ya, gitu ya. Maka sama-sama berbicara tentang mewariskan, Nabi Zakaria mengajarkan kepada kita untuk mewariskan ilmu dan mewariskan kesolehan kepada anak-anak. Bukan hanya mewariskan harta. Kan gitu. Jadi begitu kita dipanggil ayah, itu artinya adalah engkau yang mewariskan ini kepadaku. Ya, kalau aku marah contohnya, marah itu sudah bawaan kecil anak, Pak. Jadi begitu anak lahir, itu sudah Allah install program namanya program marah. Ya, dan para ulama mengatakan semua bentuk karakter itu bawaan lahir kecuali bohong. Bohong itu ketemu di tengah jalan, Pak. Jadi anak lahir bohong itu tidak ada. Tapi kalau anak lahir Allah kasih marah ada. Anak lahir Allah kasih malu ada. Ya, karena marah, malu itu Allah install bersama dengan anak ketika dia lahir. Kalau bohong tidak. Ya, makanya ketika anak itu marah dan anak itu marah itu ketika belajar kepada orang tuanya bukan belajar marah tapi belajar mengekspresikan marah. Karena marah sudah bawaan dia, tapi bagaimana cara mengekspresikan marah harus belajar sama bapak dan ibunya. Nah, kalau kita mendapati bahwa cara marah anak kita sama seperti pasangan kita atau sama seperti kita, nah gitu ya, maka sadari ketika anak manggil kita ayah, itu artinya adalah engkau yang mewariskan ini kepadaku. Nah, gitu ya. Taib. Jadi ada 4 makna, Pak. Ayah itu secara bahasa artinya adalah siap, tujuan, kecondongan, kecenderungan, dan yang keempat adalah al-walid, artinya adalah yang mewariskan. Baik, kemudian ini prosentase pengulangan kata ayah dalam Al-Quran. Ya, kata ayah dalam Al-Quran itu diulang dalam bentuk jamak itu 64 kali, Pak. Ya. Kemudian diulang jamak itu ayah-ayah itu. Aba itu jamak itu. Diulang dalam bentuk mufrad itu 46 kali. Mufrad itu abun. Itu mufrad, single. Gitu ya. Berarti itu sudah 100 dan diulang dalam bentuk ganda. Kedua ayah berarti kedua orang tua itu 7 kali. Berarti kata ayah dalam Al-Quran diulang 107 kali. Dan Imam Suyuti mengatakan dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, kata itu jika diulang-ulang akan berkesan di hati. Jangankan diulang 107 kali, Pak. Ada kata di dalam Al-Quran yang cuma diulang sekali, maka kata itu menjadi penting. Kenapa? Nyatanya dipakai oleh Allah dan disebutkan dalam Al-Quran. Lalu bagaimana dengan kata yang diulang 107 kali? Pasti penting itu. Ya, maka peran ayah itu menjadi peran yang sangat penting di dalam kehidupan. Baik, ini sampai di slide nomor 5. Ini saya ada 15 slide, Pak. Masih 10 tapi waktu sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, ya, sebenarnya sampai 7:30, setelah itu kita akan tanya jawab. Ya, sampai di sini aja dulu kita cukupkan. Kita buka tanya jawab mungkin, Pak, insyaallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saat ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab.
Adapun karena keterbatasan waktu, tanya jawab ini akan berlaku untuk satu orang ikhwan dan satu orang akhwat. Silakan apabila ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustadz. Ya, Apa benar setelah bayi lahir itu harus dibacakan azan ya? azan. Azan ya. Pertama. Yang kedua, bagaimana orang tua pertanggungjawabannya di hadapan Allah ketika ada salah satu, misalkan anaknya itu, misalkan ada dua anak, yang satu itu kafir lah Ustaz. Nah itu pertanggungjawabannya bagaimana? Sedangkan Nabi Nuh kan dulu punya anak Kan'an ya. Ya. Nah, itu kan kafir juga. Nah itu bagaimana pertanggungjawabannya di hadapan Allah? Makasih Ustadz, mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama, kaitannya dengan azan, maka jumhur ulama yang di dalamnya ada Syafi'iyah. Syafi'iyah itu berarti ulama-ulama Syafi'i. Jadi beda antara Syafi'i dengan Syafi'iyah. Kalau Syafi'iyah itu berarti ulama-ulama yang madhabnya Syafi'i. Syafi'iyah, ulama-ulama yang bermadhab Syafi'i. Wal Hanabilah, dan ulama-ulama yang bermadhab Hambali, ya, wal Hanafiyah, dan ulama-ulama yang bermadhab Hanafi berpendapat bahwa hukum membacakan azan di telinga kanan dan membacakan iqamah di telinga kiri adalah mustahab, dianjurkan. Gitu ya. Tapi kan dalilnya hadisnya hadis lemah itu. Nah, beda antara jadi begitu jadi ada hadis, kemudian ada analisa terhadap hadis itu, kan gitu ya. Ada hadis, ada analisa terhadap hadis itu, sehingga sehingga apa Pak? Jadi kalau analisa terhadap hadis itu bisa memunculkan banyak kemungkinan. Bisa kemungkinannya adalah bahwa hadis itu menurut tiga ulama ini atau menurut tiga madhab ini hadisnya adalah hadis yang sahih. Kan itu, sehingga diistimbatkan hukum dari hadis itu bahwa membacakan azan dan iqamah telinga kanan dan telinga kiri itu adalah mustahab, dianjurkan. Baik, kemudian kaitannya dengan orang tua yang salah satu anaknya tidak beriman, gitu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan keturunan kita. Kalau kondisinya seperti itu, maka nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan dipertemukan. Dan Allah punya jejak rekamnya, Allah punya. Tugas orang tua adalah mendidik. Ya. Masalah kemudian anak itu jadinya seperti apa, itu bukan kewajiban orang tua. Seperti petani, orang tua itu seperti petani, Pak. Tugasnya apa? Nanam, gemburin tanah, melempar benih, tapi yang menumbuhkan siapa? Tidak bisa ngodot-ngodot begini tuh petani itu, tidak bisa. Ini biar cepat gede, tak tarik-tarik aja deh, tidak bisa. Tapi dia bisanya menggemburkan tanah, menyirami, menyebar benih, dan seterusnya. Dan itu tugas orang tua. Kalau orang tua sudah menjalankan tugasnya, kemudian anaknya, semoga Allah menjaga kita semuanya, anaknya tidak beriman, ya padahal dia lahir dari keluarga yang beriman, muslim. Anaknya tidak beriman, makanya di hadapan Allah akan diperlihatkan tuh. Orang tuanya sudah melaksanakan tugasnya, mendidiknya, tapi anaknya tidak beriman,
maka anak ini tidak akan memberat-berati langkah kaki orang tuanya untuk memasuki surga. Begitu tuh Pak. Kecuali kalau orang tua tidak menjalankan tugas pendidikannya. Nah, kalau orang tua tidak menjalankan tugas pendidikannya, maka jelas anak itu akan memberati langkahnya untuk memasuki surga. Dia akan protes. Semua orang hari itu akan cari selamatnya sendiri-sendiri, Pak. Ya Allah, aku begini ini. Jangankan orang-orang dengan anak, orang tua dengan anak. Umat dengan nabinya saja bisa bohong. Gitu, Nabi Nuh itu kan gitu. Nabi Nuh didatangkan, umatnya didatangkan. Itu Allah itu maha adilnya sampai begitu tuh Pak. Sebelum mengadab, padahal Allah sudah punya data. Kalau yang beriman di umatnya Nabi Nuh itu hanya ada 8. Paling banyak 40 yang masuk ke dalam kapal Pak. Yang banyak itu nggak beriman. Allah ngerti, punya catatan. Kalau Allah mau menghukum bisa. Tapi itu Allah maha adil Pak. Allah datangkan Nabi Nuh, Allah datangkan semua umatnya. Kemudian Allah tanya Nabi Nuh, Nuh, kamu sudah sampaikan risalahku kepada kaummu? Nuh mengatakan, sudah ya Rob. Allah tanya kaumnya Nabi Nuh, wahai Bani Rasib, kaumnya Nabi Nuh. Kata Al-Hafidh Ibnu Katsir, namanya Bani Rasib. Hei Bani Rasib, apakah Nuh sudah menyampaikan risalahku kepada kamu, kepada kalian? Maka Bani Rasib mengatakan, belum ya Allah. Bayangkan, cari selamat Pak. Kenapa? Karena kalau Bani Rasib mengatakan sudah, sedangkan mereka kebanyakan tidak beriman, maka hukum Allah akan diketok palu bahwa mereka akan diadab di dalam neraka. Supaya tidak diketok palu, mereka mengatakan, Nuh belum menyampaikan risalahmu kepada kami ya Rob. Gitu. Akhirnya Allah tanya sama Nuh, Nuh, tuh, kamu bilang kamu belum menyampaikan risalahku. Siapa saksimu kalau kamu sudah menyampaikan risalahku? Nabi Nuh mengatakan, saksiku umatnya Muhammad. Itu Pak, makanya Allah berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Wahai umat Muhammad, aku jadikan kalian umat terbaik karena nanti kalian di pengadilan akhirat akan dijadikan saksi oleh para nabi yang didustai oleh kaumnya. Lah akhirnya kita ditanya itu Pak, hai umat Muhammad, apakah kalian bersaksi bahwa Nuh sudah menyampaikan risalahnya? Bersaksi ya Rob, bahwa Nuh sudah menyampaikan risalahmu. Maka kaumnya Nabi Nuh protes, loh umat Muhammad ini lahirnya belakangan. Lah kita sebelum umatnya Muhammad, gimana dia bisa tahu? Allah tanya kita umatnya Muhammad, seadil itu tuh Allah tuh Pak. Allah tanya, hei umat Muhammad, kamu lahir belakangan, kok kamu bisa jadi saksi? Gitu ya? Maka umat Nabi Muhammad mengatakan, iya, karena Nabi kami menyampaikan bahwa Nabi Nuh sudah menyampaikan risalahmu kepada kaumnya. Dan kami beriman terhadap apa yang disampaikan Nabi kami. Maka tidak mungkin dong Nabi Muhammad diadili karena Nabi Muhammad menjadi orang penentu syafaat kubro pada waktu itu. Syafaat uzma pada waktu itu. Jadi sedetail itu Pak. Orang tua dengan anak juga sama. Dihadirkan, ya dicek semuanya. Ini hak dan kewajibannya dilakukan apa enggak? Ini hak dan kewajibannya dilakukan atau enggak? Gitu ya. Makanya kayak Nabi Nuh alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika sudah tenggelam itu Pak, sudah tenggelam, maka Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, Rabbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haq wa anta ahkamul hakimin. Tuhanku, anakku itu keluargaku. Dan engkau telah berjanji tidak akan menyia-nyiakan keluargaku. Tapi engkaulah yang paling adil dalam menegakkan keputusan. Apa kata Allah? Allah mengatakan, ya Nuh, innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Nuh, dia bukan keluargamu. Gitu ya? Karena dia melakukan amal yang tidak baik. Nah, Allah mengatakan begini. Allah tidak mengatakan, Nuh, dia bukan anakmu. Allah nggak mengatakan itu, Pak. Tapi Allah mengatakan, Nuh, dia bukan ahlimu. Atau dia bukan ahli, itu kan kelayakan, Pak ya. Ahli komputer, itu berarti dia layak untuk ngomong tentang komputer. Ahli kesehatan, itu orang yang layak untuk berbicara tentang kesehatan.
dia bukan ahlimu, artinya dia tidak punya kelayakan. Gitu loh. Untuk disebut sebagai umatmu. Dan Allah fair. Allah tidak mengatakan dia bukan anakmu. Enggak, kenapa? Karena dia anaknya Nabi Nuh. Cuma dia tidak punya kelayakan. Nah, gitu ya. Innahu amalun ghairu salih. Nah, ketika Allah mengatakan bahwa anakmu itu tidak punya kelayakan, yang Allah salahkan bukan Nabi Nuh, tapi yang Allah kritisi anaknya. Apa? Innahu amalun ghairu salih. Karena kalau kamu sih sudah mendidik, cuma dianya tidak melakukan amal yang saleh. Begitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah membahas tentang hubungan dan interaksi si ayah dengan si anak atau sebaliknya. Itu adalah 17 kali, kalau nggak salah tadi saya, Dialog. 17 kali, yang 14 kali adalah dari si ayah ke si anak. Nah, bagaimana pula halnya dengan hubungan interaksi antara anak dengan ibu yang pernah ada, pernah ditanya dengan Nabi kalau nggak salah, bagaimana hubungan itu, disebutkan di situ bahwa umi baru ayah satu kali. Nah, itu aja bagaimana perbedaannya Ustaz. Terima kasih. Iya, Assalamualaikum Masya warahmatullahi Allah. wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah. Baik. Ini menariknya bahasa Al-Quran. Ketika Al-Quran berbicara tentang penghormatan, kalau babnya bab penghormatan, maka yang ditinggikan adalah ibu. Tapi ketika berbicara tentang tanggung jawab pendidikan, maka yang dimunculkan adalah ayah. Dalam Al-Quran itu ada kata walidaini, ada kata abawaini. Paham Pak? Walidaini, Rabbik firli, wali walidayya. Nah, yang satu abawaini. Walidaini itu artinya dua orang tua, abawaini artinya dua orang tua. Ini ayah dan ibu, ini ayah dan ibu. Bedanya apa Pak? Walidaini dari kata walid, abawaini dari kata abun. Walid itu dari kata wiladah, wiladah itu melahirkan. Abun itu dari kata ayah. Nah, ini hebatnya kata Quran, Pak. Quran itu kalau menyebut walidaini, artinya ayah dan ibu, pasti babnya bab tentang bakti. Dan kalau disebut walidaini, maka posisi ibu lebih tinggi dari posisi ayah. Jadi kalau walidaini itu ayah dan ibu, cuma ibu lebih tinggi daripada ayah. Karena wiladah, karena yang melahirkan itu perempuan. Tapi kalau Quran menyebut ayah dan ibu menggunakan abawaini, maka konteksnya adalah pendidikan, dan yang nomor satu adalah ayah sebelum ibu. Jadi ini mukjizat bahasa di dalam Al-Quran. Pilihan kata Al-Quran itu seindah itulah kurang lebih. Gitu ya Pak ya. Jadi Quran memiliki kosakata, artinya yaitu walidaini, artinya dua orang tua, di mana ibu lebih dimuliakan dibanding ayah, karena umuka summa abuka, gitu ya. Maka begitu bicara tentang bakti, Quran mengatakan wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu maka berbaktilah. Kata Quran mengatakan wabil walidaini, bukan wabil abawaini. Kenapa? Karena konteks ayat itu adalah bakti, bukan tugas pendidikan. Gitu tuh Pak. Jadi kalau kita mau walidaini, mau abawaini, kita nerjemahinnya orang tua aja gitu. Makanya saya suka kalau itu kita kembalikan kepada kosakata Quran. Quran pakai kata apa sih itu? Baru diferensiasi itu bisa kita baca, Pak. Begitu Pak. Wallahu a'lam bishawab.
Jadi kalau konteksnya bakti jelas. Ibu, ibu, ibu. Kalau konteksnya tanggung jawab, ayah baru kemudian ibu. Ada lagi? Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini terkait dengan kemudian orang tua yang menjadikan kemudian anak itu Yahudi, Nasrani atau kemudian Majusi. Tadi Ustadz menjelaskan bahwa bukan orangnya itu kemudian memeluk Yahudi, Nasrani ataupun Majusi, tetapi adalah perilaku. Nah, orang itu kan kita nggak tahu bahwa apa ini di perilaku Yahudi, apa di perilaku Nasrani, apa Majusi, nggak jelas. Iya. Nah, bagaimana dengan kemudian ada orang-orang Yahudi, namun kemudian dia beragama sebagai seorang Muslim? Kan banyak. Demikian juga orang Kristen maupun Majusi yang kemudian beragama kemudian memeluk Muslim. Nah, perilakunya kan kemudian juga, nah perilaku ini kan terkait dengan budaya, dan budaya itu kan juga susah untuk berubah. Kemudian apakah kita selama ini mendidik anak-anak kita ini berperilaku Yahudi, Nasrani? Kan kita enggak. Iya kan. Tentunya sebagai Muslim kan kita mengajarkan sebagaimana halnya bahwa berperilaku sebagai seorang Muslim, gitu tadi. Ya. Iya. Baik, terima kasih. Yang pertama kaitannya bisa tentang gimana kita bisa ngerti ini Yahudi atau memang lokal wisdom gitu ya. Memang masyarakat itu tradisinya memang sudah seperti itu gitu ya. Maka ini Pak, ini yang harus kita gali adalah tentang karakteristik, karena Yahudi itu dalam Al-Qur'an, Pak, dalam Al-Qur'an kadang Allah menyebut Yahudi itu Yahudi, kadang menyebut mereka Bani Israel, kadang menyebut mereka ahli kitab. Lagi-lagi kembali kepada mukjizat pilihan kata dalam Al-Qur'an, Pak. Makanya benar kalau panjenengan tadi bilang bahwa tidak semua orang Yahudi itu melakukan keburukan semuanya. Nah, kalau sudah disebut Yahudi, maka pasti jelek, Pak. Itu Quran tuh begitu. Kalau menyebut Yahudi, kalau waqalatil yahudu, kalau Quran menyebut kata Yahudi, itu pasti konotasinya negatif. Tapi kalau Quran menyebut Bani Israel, maka konteksnya adalah kebaikan-kebaikan mereka. Itu Pak. Kalau Quran menyebut ahlil kitab, maka konteksnya adalah dialog. Yuk ahli kitab, kita dialog. Bahwa ada loh irisan kesamaan antara agamaku dengan agama kalian. Nah, begitu disebut kata Yahudi, maka jelas. Perilaku, pemikiran negatif di mereka. Adapun positifnya, tadi, Quran menyebut mereka Bani Israel, atau Quran menyebut mereka ahli kitab. Nah, gitu itu Pak. Jadi kalau yuhawwidanihi, meyahudikan, maka konteksnya sudah pasti negatif. Gitu ya. Nah, cara mengetahuinya, tidak bisa kita generalisir bahwa semua yang dari Yahudi itu, semua yang dari Bani Israel itu bermasalah. Saya kasih sampel aja Pak, saya kasih contoh. Nabi itu melarang sahabat di kota Madinah untuk potong rambut model kozak. Ini yang lahiriah Pak. Nggak bicara tentang pemikiran, nggak berbicara tentang karakter, nggak. Bicara tentang penampilan. Nabi itu melarang sahabat untuk potong rambut kozak. Ya, kozak itu dipotong sebagian begitu Pak, ditipisin sebagian, dipanjangin sebagian yang lain. Dan orang Yahudi kan begitu Pak. Di sini dihabiskan, di sini disisain panjang. Gitu Pak. Itu namanya kozak. Lah nanti ada juga kozak-kozak yang lain Pak. Di sini contohnya dipanjangkan, di sini ditipiskan. Nabi mengatakan kalau kamu panjangkan aja semuanya. Sebagaimana Rasulullah SAW rambutnya segini. Ketika Nabi di kota Mekah, ini Nabi itu Pak. Ketika Nabi di kota Mekah, Nabi itu sisirannya belah pinggir Pak. Ketika Nabi datang ke kota Madinah, jadi rambutnya Nabi itu panjang. Ketika di kota Mekah, Nabi itu tarik ke belakang sama begini nih Pak. Begitu Nabi ke kota Madinah, waktu Nabi ke kota Mekah, itu Nabi belah tengah.
Datang ke kota Madinah lihat Yahudi itu panjang dan ditarik ke belakang. Karena Nabi punya misi memikat mereka itu, Pak, dakwah pendekatan dengan orang-orang Yahudi. Akhirnya bayangkan, Nabi itu sampai model rambutnya di awal ditarik ke belakang ketika hijrah ke Madinah. Kan di Madinah orang Yahudi yang rambutnya ditarik ke belakang, Pak. Tapi ternyata mereka susah ya untuk didakwahi. Banyak ayat Allah juga mengingatkan tentang itu. Akhirnya Rasulullah belah tengah lagi, Pak. Ya, Nabi kembali belah tengah lagi. Kemudian Nabi SAW melarang para sahabat untuk bahkan ngikutin gaya rambut. Kita belum bicara pemikiran, belum bicara karakter. Kozak tadi itu. Ya, dipotong sebagian, dibiarkan sebagian yang lain. Mengapa enggak kalau potong-potong semuanya, kalau panjangkan semuanya. Jadi begitu itu, Pak. Nah, itu di urusan penampilan. Ya, ini kan menjadi sulit ya orang tua. Karena apa? Bahwa sekarang ini mungkin kita tidak bisa lepas sama sekali dari kemudian pengaruh pemikiran. Kita menganggap Barat adalah non-Muslim kan gitu ya. Itu ada campuran lah antara Kristen, Yahudi ya. Nah yang kayak gitu kita nggak mungkin lepas dari itu. Walaupun itu kemudian sebenarnya baik kan gitu untuk kita kan. Ya. Nah itu mikir-mikir gimana kan. Sekali lagi bahwa kalau kemudian lepas sama sekali rasanya nggak bisa. Karena pada kenyataan di dunia ini semuanya mereka yang selalu menginisiasi dalam hal apapun. Baik knowledge, kemudian teknologi dalam apapun. Nah itu kan yang kayak gitu-gitu kan kita mesti ikuti gini. Nah Yahudi yang mana dulu kan? Yahudi kan juga ada banyak ya. Kemudian kalau sekarang ada Zionisme kan berbeda. Yahudi tidak mengakui Zionisme karena antara Yahudi dengan Zionisme kan juga berbeda. Ya. Ya. Bahkan sebagian Yahudi tidak mengakui negara Israel sampai sekarang. Ya. Gitu tadi. Ya, memang ada prinsip-prinsip universalitas yang dipegang oleh Islam. Makanya Islam itu berbeda, tapi kemudian Quran mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan di antara alamin itu ada Yahudi, ada Nasrani, ada binatang, ada tanaman, ada ikan, ada burung, ada semuanya. Dan Islam tidak datang kecuali rahmat untuk semua itu. Jadi memang ada nilai-nilai universalitas yang dipegang oleh Islam. Tapi ada memang nilai-nilai yang itu merupakan pokok, Pak. Ya, yang itu merupakan pokok-pokok yang di situ memang ada nampak jelas diferensiasi antara Islam dengan milah-milah yang ada. Karena kalau kita babnya contohnya, Pak. Dulu orang ngomong kalau kita pakai jas itu tasyabuh bil kufar ya gitu ya. Menyerupai orang-orang kafir. Padahal yang ngajari orang barat pakai jas itu muslimin. Gitu loh, Pak. Jadi Eropa itu, Pak, abad ke-8 itu kan, abad ke-8 Eropa itu kan dari abad ke-4 zaman Konstantinus sampai abad ke-18 revolusi industri 1.0 itu kan, revolusi industri di mana John Locke menemukan lokomotif pada abad ke-18 itu, baru kemudian Eropa masuk abad kemunculan abad cahaya itu. Jadi dari abad ke-4 sampai abad ke-18 mereka gelap, Pak. Bahkan Islam datang, orang Eropa itu menyadari bahwa semakin lama mereka nggak mandi, semakin sakti. Itu bisa dibaca di dalam buku The History of Civilization yang ditulis oleh Will Durant, dan juga ada buku namanya Syamsul Arab Tasdu alal Gharb, matahari Islam yang bersinar di Eropa, dan itu ditulis oleh seorang orientalis dari Jerman. Jadi mereka menyadari kalau mereka lama nggak mandi makin sakti, Pak. Makanya bahkan Isabella itu ratu, Pak. Ya, yang menutup kepemimpinan muslimin di Spanyol. Isabella itu dalam sejarah mengakui bahwa dirinya mandi seumur hidup hanya 3 kali. Ketika dibaptis, ketika menikah, dan ketika berhasil menutup Cordova yang ada di Spanyol. Itu tuh. Lah kalau ratu aja mandi seumur hidup 3 kali, yang bukan ratu kayak apa?
Nah, akhirnya dari Islam mereka belajar musik, Pak. Dari Islam mereka belajar pakaian, dari Islam mereka belajar parfum, dari Islam mereka belajar gaya hidup, dan bahkan masalah apa itu? Tata boga, makannya harus pakai apa itu? Iya, pakai itu, kemudian pakai ini dan seterusnya. Itu semuanya yang ngajari adalah Muslimin Andalusia, Spanyol. Dan itu makanya mereka sendiri mengakui, Pak. Mereka sendiri mengakui dalam buku itu The History of Civilization itu ada versi Arabnya, ada berapa? Ada 25-an jilid itu, Pak. Lengkap banget itu. Ya. Dan di situ dijelaskan detail-detail yang kayak tadi itu, Pak. Gitu ya. Sehingga kita memahami kok. Makanya ketika orang mengatakan pakai jas itu, pakai dasi itu, Pak, itu tasyabuh bil kufar, ya, kayak orang-orang kafir. Saya nggak terima dengan kalimat itu. Kenapa? Karena mereka belajar itu dari muslimin. Gitu loh. Mereka belajar itu dari muslimin. Wah, kalau Pak kemudian terkait dengan ilmu parfum. Kan gitu. Ilmu parfum itu dari mana? Kan itu. Sedangkan mereka punya budaya tidak mandi. Gitu. Jadi itu kita mengakui ya bahwa ada nilai-nilai universalitas yang diakui ya oleh Islam, maka Islam pun juga rahmatan lil alamin, gitu ya. Hanya tidak salah jika kemudian Islam ini memilih hal-hal yang sifatnya pokok, ya, hal-hal yang sifatnya pondasi, yang di sisi itu Islam meminta agar muslimin berbeda dengan yang lain. Nah, gitu ya. Dan untuk mengetahui itu seperti apa, maka ringkesannya ada pada, contohnya ada pada rukun Islam, ada pada rukun iman, kan begitu. Kemudian penjabarannya ada pada fikih-fikih, begitu ya. Insya Allah. Oh iya. Nah, nanti Bapak nanya ini saya lagi, Masya Allah. Oke. Ya. Ada orang tuanya meninggal. Adiknya meninggal. Ya. Dan nah, jadinya meninggal. Dia tinggal yang putri. Pertanyaannya kan si yang putri sebagai jadinya ini punya tugas sebagai wali yang dipunya. Iya, baik. Jadi kalau di dalam ini enaknya belajar belajar skema keluarga dalam Islam. Dalam Islam itu kalau kita di ilmu warisan ada usul, ada furu'. Usul itu akar ke atas, furu' itu kita ke bawah. Jadi furu' itu, jadi kalau kita di sini usul kita itu asal kita itu siapa ya? Ya orang tua kita, ya kakek nenek kita. Furu' kita ya anak kita, ya anak dari anak-anak kita, ya anaknya anak dari anak kita. Itu namanya furu'. Ya, karena dia cabangnya ke bawah. Nah, gitu. Nah, sebagaimana dalam ilmu warisan, Pak. Ya, sebagaimana dalam ilmu warisan. Kalau ada orang punya anak namanya A. Kemudian A ini punya anak namanya B. Ya, A punya anak namanya B. Lalu orang ini meninggal dunia, Pak. Setelah meninggal dunia, A anaknya meninggal dunia. Ya, kemudian ada B. Lah, yang meninggal dunia pertama, yang satu itu punya anak namanya D. Jadi punya anak namanya A sama D. Yang A punya anak B, yang D punya anak E, gitu contohnya, Pak. Yang ini meninggal dunia. Tidak begitu lama, anaknya yang bernama A meninggal dunia. Maka anaknya A tetap mendapatkan warisan karena bapaknya meninggal dunia setelah kakeknya. Kan begitu, Pak? Kenapa? Karena furu'. Kalau begitu berarti ada tugas dong, karena dia dapat warisan.
Ya, ada hubungan dong, ada tugas juga dong. Gitu loh. Nah, kaitannya dengan usul kita juga sama. Ya, kalau ayahnya sudah orang ayahnya sudah meninggal dunia, diasuh oleh kakek neneknya, kakeknya meninggal dunia. Nanti ketika anak ini dewasa, kan begitu tuh Pak? Anak ini dewasa, maka dia punya tanggung jawab untuk mengayomi neneknya. Karena apa? Karena kalau neneknya meninggal dunia, dia nanti akan mendapatkan warisan. Gitu tuh Pak. Jadi karena hubungan itu. Gitu ya. Ya kalau bahasa kasarnya, akhirnya karena kamu itu digaji dari warisan. Kurang lebih begitu tuh Pak. Artinya warisan yang kamu dapat itu nggak cuma-cuma. Ya, nggak cuma-cuma. Kenapa? Gitu loh. Kamu dapat itu karena kamu selain punya hubungan darah, kamu punya tanggung jawab terhadap orang yang ada di usul kamu itu, di akar kamu itu untuk menafkahi. Jadi punya lah. Kalau anaknya ini Pak, kalau anaknya ini punya orang tuanya meninggal dunia dan orang tuanya kaya gitu Pak. Contohnya. Kemudian anak ini meninggal dunia, maka nenek juga mendapatkan warisan. Karena nenek mendapatkan warisan, maka kalau anak ini belum meninggal dunia atau hidup, maka si nenek harus mendidik anak itu. Jangan hanya dapat hubungan warisan, tapi tidak memberikan tugas pendidikan. Jadi logikanya begitu itu. Jadi tetap si nenek punya kewajiban untuk mendidik. Begitu Pak. Nah. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi dari jamaah Ahwat. Silakan, ibu-ibu. Cuma ditiup ya. Kalau tidak ada, mungkin saya ada satu pertanyaan, Ustaz. Oh iya. Bagaimana sejauh tanggung jawab kita sebagai orang tua apabila anak kita sudah menikah, Ustaz? Sejauh mana tanggung jawab kita sebagai orang tua di situ, Ustaz? Iya, kalau anak sudah Menikah. Anaknya laki-laki atau perempuan, Pak? Laki-laki, Ustaz. Anaknya laki-laki. Baik. Kalau anak laki-laki sudah menikah, pahami ya. Bahwa anak kita itu punya furu' dan anak kita punya usul. Usulnya anak kita adalah kita. Furu'nya anak kita adalah istrinya, anak-anaknya. Ya, istrinya, anak-anaknya. Nah, di dalam urusan usul, maka kita harus memposisikan mereka sebagaimana anak kita. Gitu tuh Pak. Kalau salah ya dinasehati. Bukan kamu tuh sudah gede, sudah ngerti mana yang benar, mana yang salah. Kalau kamu lakukan ini, ya papa yakin kamu sudah mempertimbangkan itu. Kayak gitu, enggak bisa begitu. Kan'an, Nabi Nuh itu anaknya berapa? Berapa anaknya Nabi Nuh? 4. Ya, Kan'an, Ham, Sam, Yafith. Ada 4. Yang 3 beriman. Yang 1 tidak. Kalau Nabi Nuh alaihissalam itu berusia diangkat menjadi nabi usianya 40 tahun. Kalau kita pakai rata-rata usia diangkatnya seseorang jadi nabi. Tapi Ibnu Katsir juga punya riwayat Nabi Nuh diangkat jadi nabi usia 300 tahun. Ya, dakwahnya 950 tahun, berarti 1250 tahun. Ya, punya anak 4. Itu kira-kira Kan'an itu sudah nikah atau belum? Sudah. Gitu loh. Logikanya begitu aja, Pak. Oh, anaknya 4 kok. Ya, setelah kemudian banjir 40 hari, ya, setelah itu wastawat 'alal judi, berlabuh di atas gunung Judi, baru setelah itu Nabi Nuh alaihissalam masih hidup kurang lebih sekitar 500 tahun. Itu Kan'an sudah menikah, tapi lihat untuk urusan akidah harus dinasihati. Nabi Nuh tetap mengatakan, ya bunayya, wahai anakku,
Dan panggilannya bukan ya ibni, tapi bunei. Bunei itu anak kecil, Pak. Beda loh, ibni sama bunayya. Bunayya itu kalau dalam bahasa Arab, sirahnya sirah tasghir dia. Nahrun, sungai. Nuhair, selokan. Ibnun, anak. Bunai, anak kecil. Gitu loh. Segede itu Kan'an, masih dipanggil ya bunayya. Irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Nah, naiklah kapal bersama dengan ayah. Kamu jangan bersama dengan orang-orang kafir. Gitu. Jadi hubungan kewajiban antara orang tua dengan anak tetap ya menasehati, tetap memperlakukan dia sebagai anak. Artinya apa? Artinya, nak, setua apapun usiamu, kamu anakku, dan kamu tetap anak kecilku. Nah, gitu tuh Pak. Dalam urusan dalam hubungan antara orang tua dengan anak. Tapi gitu ya, dia punya masalah-masalah keluarga. Ya, dia sudah menjadi usul bagi istrinya dan bagi anak-anaknya. Nah, dia sudah punya usul bagi istrinya dan anak-anaknya, maka jelas. Karena dia juga sudah menjadi usul, maka ada pagar-pagar ya yang kita tidak bisa masuk seenaknya. Nah, gitu ya. Lah fokus kita di mana? Fokus kita pada keimanan. Karena nanti kalau dia iman kepada Allah itu baik, kok kemudian ada masalah dengan keluarganya, dia bisa menyelesaikannya itu dengan cara orang beriman menyelesaikan masalah. Gitu loh. Kalau dia ada masalah finansial, maka dia bisa menyelesaikan masalah finansial dengan cara orang beriman, tidak stres, tidak depresi, tidak begitu itu. Jadi fokusnya pada keimanan tadi itu. Ya, karena bagaimanapun kamu anakku, ayo ke masjid, walaupun udah nikah, ayo ke masjid. Gitu. Tinggal bahasanya. Jadi panggilan ya bunayya, hei anak kecilku. Walaupun anaknya sudah 40 tahun. Walaupun anaknya sudah 45 tahun. Ya bunayya, ayo anak kecilku, kita ke masjid. Nah, kalau bahasa mungkin di Sunda untuk panggilan anak yang sayang itu mungkin ada sendiri ya Pak ya. Kalau di Jawa ada namanya tole. Ya, orang tua anaknya usianya sudah 40 tahun Pak. Ayahnya manggil Le. Padahal anaknya sudah punya anak banyak. Dipanggil Le, ayo ke masjid. Supaya dia sadar bahwa sematang apapun dia, segede apapun usianya, dia itu masih punya usul. Dia itu masih anak. Begitu. Jadi fokusnya pada keimanan. Nanti kalau dia punya masalah dengan istrinya, maka dia bisa menyelesaikan dengan cara orang beriman. Begitu ya. Baik. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah sesi tanya jawab kita sudah kita lewati dan kebetulan ini ada pesan sponsor Ustadz. Jadi mohon dapat dipilih untuk 2 orang penanya terbaik yang versi Ustadz. Kebetulan ada hadiahnya Ustadz. Oh, ada hadiahnya. Nah, kalau semuanya baik, panitia nyiapin semua hadiah enggak? Yang bertanya ada 4 dari Masya Allah, semuanya baik. Dan saya bisa milih 4. Gitu ya. Iya kan? Nanti saya ngobrol sama panitia. Oh iya, nanti cincailah. Di belakang. Baik Ustaz. Baik. Alhamdulillah kita masuk ke sesi terakhir itu penutup. Kita ucapkan alhamdulillah, saya atas nama panitia mengucapkan terima kasih pada jamaah dan khususnya pada Ustadz yang telah hadir untuk menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya untuk bisa memberikan tausiahnya pada malam ini. Mungkin dari Ustadz silahkan apabila ada kesan pun sebagai doa penutup yang disampaikan bagi kita untuk jamaah. Ya, kalimat terakhir Pak. Iya, silakan Ustadz. Iya. Ini
adalah satu tema kecil. Di balik tema ayah ini sebenarnya ada sebuah pola yang saya berharap teman-teman semuanya, jamaah semuanya terbiasa menggunakan pola itu. Nah, pola itu adalah pola tentang apapun permasalahannya, coba cari perspektif Qur'annya bagaimana. Kan gitu ya, karena Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Lau saqatat minni ibrah, thumma bahathu anha fil Qur'an la wajatuha." Kalau ada jarum jatuh, kemudian aku cari jarum itu di Qur'an, maka pasti aku bisa menemukan jarum itu. Padahal jatuhnya di mana? Qur'annya ada di mana? Umar itu kalimat Umar itu sebenarnya kalimat hiperbola itu kalau disebutkan dalam diklasifikasikan dalam majas hari ini, berlebihan gitu. Kenapa? Umar cuma ingin mentransfer keyakinannya kepada kita bahwa Quran itu adalah hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa, hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Maka kalau kamu punya masalah apapun, cari petunjuknya, jalan keluarnya di dalam Al-Quran. Sebenarnya pola besarnya adalah itu, cuma tema masuknya pakai ayah. Gitu ya? Insya Allah. Terima kasih Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz atas penutupnya. Demikian acara